Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa sowan ke Pak Gayuh Budi. Ya, beliau ketua IAI Jatim. Ya, alhamdulillah kita akan sedikit berbincang ya, dengan setidaknya ada beberapa pertanyaan Pak Gayuh yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Yang pertama, pandangan Pak Gayuh tentang arsitektur Islam itu seperti apa? Nah, itu monggo Pak Gayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun rawuhipun teman-teman. Ini silaturahmi yang tentunya sangat berkah ya di bulan Ramadan ya. Semoga pertanyaannya saya bisa menjawab. Ya, kalau tentang arsitektur Islam, sebenarnya kalau dalam konteks di Indonesia, arsitektur Islam itu sangat menarik sekali. Karena dilihat dari sejarah perpaduan ya, katakan pernah tahu Masjid Kudus ya? Soalnya saya dari Kudus. Iya. Bagaimana olah geometri, transformasi, perpaduan itu menjadi bagian khas dari masjid di Kudus ini ya. Itu menjadi sebuah khasanah baru sebenarnya, khasanah yang bisa kita ambil bagaimana kita bisa membangun persepsi tentang arsitektur Islam di Indonesia tentunya, yang merujuk banyak khasanah dari luar negeri tentunya, dari negara-negara Islam. Itu menarik, sehingga menurut saya pembahasan ini akan bisa menjadi bahasan yang bisa cukup panjang kali lebar kali tinggi yang saya sampaikan itu. Jadi banyak ilmu yang kebaruan ilmunya, karena memang sudah ada dan sudah pernah dicontohkan sama leluhur-leluhur kita, mungkin Wali Songo, bagaimana seni membuat masjid gitu, dari joglo. Kalau di Ponorogo itu ada sebuah joglo yang sudah lawas, yang berfungsi sebagai masjid. Kemudian bagaimana beberapa masjid di Jawa Timur. Kemarin saya ke Sumeneb melihat arsitekturnya, kontemporer sekali. Ada bahasa kolonialnya di sana, ada bahasa orientalnya di sana, dan ada bahasa Islamnya tentunya sebagai bagian dari ornamennya. Ini menarik. Jadi sebenarnya kita sudah terbiasa dengan hal yang kontemporer ya, penggabungan dan arsitektur Islam. Menurut saya kalau di Indonesia cukup beragam. Ini yang dalam konteks masjid, belum yang dalam segi gaya hidup gitu. Katakan rumah tinggal saja, karena kita Muslim punya 5 waktu, di mana 5 waktu ini kita berwudu, dan hasil dari berwudu ini bukan dalam konteks air kotor. Ini bisa kita distribusikan ke area pot, area tanaman, pertamanan, dan saya sering merekomendasikan ke beberapa teman Muslim kita yang mengamanahkan desain ke saya, musola itu di lantai 2 atau di lantai 3, sehingga ketika berwudu secara gravitasi distribusi airnya itu langsung menyebar ke area-area taman, baik di belakang, di tengah, maupun di depan. Ini juga bisa menjadi salah satu hal yang sebenarnya masih banyak yang perlu diulik. Jadi menurut saya secara pribadi, kalau arsitektur Islam di Indonesia akan sangat beragam, dan disitulah fungsi dari diskusi kita, komunitas kita ini, bagaimana kita menjadikan itu menjadi pengkayaan arsitektur, khasanah arsitektur di Indonesia
Terima kasih itu kira-kira. Soal itu nanti bisa dibagikan juga di sharing is caring ya. Oke, monggo. Yang kedua berkaitan pesan untuk teman-teman rancang bangun ya, baik arsitek, interior, baik yang masih mahasiswa ataupun yang sedang menjalani profesinya ya dalam berkarya ke depan itu, bagaimana, terutama bagi teman-teman yang muslim ini, bagaimana sih spiritnya? Spiritnya harus tetap up to date ya. Jadi menjadi mahasiswa saat ini harus menjadi mahasiswa yang terdepan ya tentunya, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan skill tekniknya maupun pengetahuan tentang agamanya. Dan ketika ini menjadi hal yang terdepan, hal yang nomor satu, itu bisa menjadikan kita menjadi bagian dari meningkatkan peradaban lingkungan binaan kita kalau di arsitektur ya. Ketika 13 kompetensi seorang arsitek itu disepiriti oleh skill teknik yang sangat kuat, kemudian pemahaman tentang pengetahuan agama yang kuat, tentunya konsep, ide itu bisa kita ambil dari Quran. Ide-ide banyak, referensinya teman-teman bisa ngelihat di beberapa sayembara tingkat nasional maupun internasional yang berbasis arsitektur Islam. Semua basisnya itu adalah yang diambil dari Quran, sehingga perpaduan antara, kalau saya menyebut ilmu bumi ya, ilmu bumi sama ilmu langit itu dijadikan menjadi satu hal yang menjadi satu komposisi yang baru. Ini luar biasa, menjadi sesuatu yang potensinya masih sangat besar. Dan kita di dunia arsitektur atau saya di IAI Jawa Timur masih menunggu ide-ide, karya-karya teman-teman yang merupakan penggabungan kolaborasi ide-idenya dari banyak hal, tentunya dari Quran juga bisa menjadi rujukan. Ya, Insya Allah. Oke. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga ini, terutama untuk bagaimana pesan dan kesan untuk teman-teman di jejaring Muslim Rancang Bangun ini. Oh iya. Oh tadi bukan berarti ya? Iya, tadi itu mahasiswa dan mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Gak apa-apa. Jadi kalau untuk teman-teman Muslim Rancang Bangun, kalau dari terminologi rancang dan bangun itu kan berarti kita juga merencanakan dan melaksanakan. Itu kalau dalam ilmu tingkatan agama itu, kalau kita sudah bisa merencanakan dan bisa mengaplikasikan, itu sudah menjadi level tertinggi gitu. Jadi komunitas rancang bangun ini, Muslim Rancang Bangun, merupakan komunitas belajar bersama ya tentunya. Iya. Belajar bersama untuk kita sama-sama saling sharing, saling memberi dan berbagi, bukan untuk dalam konteks benar atau salah, tetapi dalam konteks sebuah pengkayaan dari ide-ide khasana yang ada di bumi Indonesia tercinta kita. Ya. Tak rasa seperti itu. Ya, Insya Allah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih untuk diskusi yang singkat. Ya, Insya Allah bisa berkolaborasi kembali dengan Pak Gayuh di Amin. materi-materi yang lebih sistematis, Pak. Oke. Ya, Insya Allah. Sekian dari kami, rekan-rekan Muslim Rancang Bangun. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.